Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Yani dengan NIM 0101191016, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ini adalah praktek ceramah saya di bawah asuhan Bapak Dr. Haji Azhar Stompul MA dalam mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah semester 7. Dan judul dari ceramah saya yaitu Menahan Amarah dengan Takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di setiap langkah dan perbuatan kita. Salah satu bukti nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah di mana Allah menutupkan aib kita, menutup segala dosa-dosa kita. Bayangkan saja apabila satu dosa, satu aib Allah ganti dengan satu bau, atau Allah ganti dengan satu titik di wajah kita atau di tubuh kita. Dan bisa jadi tubuh kita pun tidak bisa menampung dosa-dosa kita. Di saat Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aib kita, sudah menutup dosa-dosa kita, jangan pula lah kita sebagai hamba Allah yang hina, kita yang menyebarkan aib kita secara gratis, kita yang menyebarkan aib kita dengan sukarela, baik di media sosial ataupun berucap langsung kepada orang lain, atau bahkan kita sebagai hamba yang hina ini dengan teganya menyebar aib teman kita, menyebar aib saudara kita kepada banyak orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindari kita dari perbuatan yang keji tersebut. Dan selawat bertangaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana beliau yang telah menerapkan akhlak yang baik kepada umatnya. Kita ketahui bahwa Rasulullah diutus Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Dan apabila ada umatnya yang berakhlak melenceng dari aturan Islam, melenceng dari agama Islam, bisa diragukan apakah benar Rasulullah menjadi panutannya. Dan teman-teman semua yang insya Allah selalu dalam rahmatan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya berkesempatan untuk membawakan ceramah yang berjudul Menahan Amarah dengan Takwa, di mana kita ketahui bahwa setiap manusia memang memiliki rasa marah, dan apabila ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan dirinya, ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, ataupun ada hal yang menyentil dirinya, maka amarah itu bisa muncul. Manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak memiliki rasa marah, tetapi manusia yang baik adalah manusia yang dapat menetapkan, menempatkan, mengontrol, dan mengendalikan amarahnya sesuai dengan ajaran Islam. Mengapa kita harus menahan amarah kita? Karena sebagai orang yang bertakwa sesuai dengan ajaran Islam, kita harus mampu menahan amarah kita. Seperti Quran Surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina yu'minuna fi syar'i wa darra'i wal khadiminil khayya wal anifa anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya orang yang bertakwa yaitu orang yang bersedekah baik di waktu dia sempit maupun lapang, menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dapat disimpulkan bahwa salah satu poin orang bertakwa yaitu orang yang mampu menahan amarahnya. Dan bila kita mengaku kita adalah orang muslim, orang yang bertakwa, marilah sama-sama kita menahan amarah kita.
Dan bagaimana cara kita menahan amarah? Di salah satu kisah di mana Rasulullah bertemu dengan dua orang pemuda yang saling memaki, yang saling dihantui dengan amarah, maka Rasulullah berkata bahwa aku punya doa yang dapat menahan amarah mereka. Doanya ini terdapat di dalam hadis Ahmad, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di mana saat kita dihampiri rasa marah, hendaklah kita bertaus, yaitu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang mana artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena kita ketahui bahwa amarah itu sesungguhnya datangnya dari syaitan, sehingga kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita ketahui di mana Allah lah yang dapat melindungi kita dari segala amarah, dari segala mara bahaya. Saat kita tidak mampu menahan amarah di dalam diri kita, banyak hal yang ditakutkan. Mengapa? Karena saat orang dikuasai dengan rasa amarah, apapun mampu dia lakukan. Membunuh orang, memaki orang, menyakiti dirinya sendiri, bahkan menyakiti orang lain. Saat amarah semakin masuk ke dalam jiwa seseorang, banyak hal lain yang akan terjadi. Salah satunya yaitu timbulnya dendam. Padahal di dalam Al-Quran kita diseru untuk saling memaafkan kesalahan orang lain. Tapi mana mungkin kita mampu memaafkan orang lain apabila amarah masih bersemayam di dalam diri kita. Bagaimana di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, khudil afwa wa amur bil urfi warid anil jahilin, yang artinya jadilah pemaaf dan serulah orang-orang untuk mengerjakan yang makruh, dan janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Di mana dapat kita simpulkan orang yang bodoh yaitu orang tidak mampu menahan amarahnya, orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, orang yang tidak mampu memaafkan orang lain. Di dalam hadis, dalam riwayat Ahmad, bahwa saat ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, sampaikanlah satu hal kepadaku." Katakan, "Maka janganlah marah." Saat pemuda itu kembali bertanya dan Rasulullah kembali mengatakan hal yang sama. Saat pemuda itu kembali menanyakan, "Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah?" Yang dijawab Rasulullah kembali yang sama, yaitu jangan marah. Berarti dapat kita simpulkan bahwa menahan amarah itu sangatlah sulit, sehingga Rasulullah mengulang, jangan marah, jangan marah, jangan marah sampai 3 kali. Dan di dalam hadis yang lain, saat ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, orang yang hebat itu orang seperti apa? Orang yang perkasa itu orang yang seperti apa?" Rasulullah menjawab bahwa orang yang hebat itu bukanlah orang yang menang di dalam medan pertarungan, tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang menang menahan amarahnya, dapat menahan hawa nafsunya. Dan apabila kita marah, apa yang kita lakukan? Di dalam hadis disebutkan bahwa saat kita marah hendaklah kita diam. Saat kita tidak diam, apa yang terjadi? Maka emosi kita semakin menggerogoti diri kita, sehingga kita dapat mengucapkan kata-kata yang dapat menyakitkan hati orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Maka yang pertama yaitu diam. Yang kedua, saat kita marah, ubahlah posisi kita. Dan apabila kita marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah kita duduk. Dan saat kita marah dalam posisi duduk, hendaklah kita berbaring. Dan apabila kita masih ingin meluapkan emosi yang terpendam dalam diri kita, hendaklah pergi ke kamar mandi dan ambillah wudhu. Saat amarah itu kembali ingin dikeluarkan, kembali ke kamar mandi dan ambillah wudhu. Dan ulangi hal itu terus-menerus apabila amarah itu masih ada di hati kita. Kenapa? Karena amarah itu datangnya dari syaitan. Syaitan itu terbuat dari api. Sehingga saat kita berwudhu, maka insya Allah dapat menenangkan hati kita.
dan teman-teman yang insya Allah selalu dalam rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceramah ini juga merupakan sebuah peringatan kepada saya sendiri dan kepada kita semua. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang-orang yang bertakwa, hendaklah kita sama-sama menahan amarah kita, menahan hawa nafsu kita, agar kita terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan orang lain, ataupun bahkan dapat merugikan kita sendiri. Dan mungkin hanya sampai di sinilah ceramah saya mengenai menahan amarah dengan takwa. Dan saya Indah Yani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.